kasih atas kesempatannya. Nama saya Sandra Ardia, NIM 2018-210165. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian multinasional atau MNC. Pengertian multinasional MNC ini merupakan badan usaha yang memiliki, mengendalikan, dan atau mengelola fasilitas-fasilitas produksi yang tersebar di sejumlah negara. Pengertian MNC secara sederhana adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di suatu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara-negara lain di dunia. Perlu digarisbawahi juga bahwa MNC harus memiliki usaha atau cabang yang operasinya berlangsung di negara lain. Jadi tidak sekedar suatu perusahaan menjual barangnya ke negara lain. Jika tidak ada kegiatan usaha dari cabang perusahaan di negara lain, perusahaan tersebut belum bisa dikatakan MNC atau multinasional. Selanjutnya, yaitu adapun teori mendasar perusahaan multi-MNC. Yang pertama, yaitu teori klasik perusahaan multinasional. Dalam teori tentang invisible hand, mekanisme pasar, and demand, muncul konsep perdagangan antar masyarakat dan negara. Perdagangan timbul karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi. Yang kedua, yaitu teori modern perusahaan multinasional, bahwa sumber daya dapat dimobilisasi kecuali sumber daya alam. Kebutuhan dapat dipenuhi dari sumber daya yang efisien karena memiliki daya jual yang lebih baik guna menghasilkan perdagangan yang berdaya saing tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2018-210199. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Bentuk dari perusahaan multinasional ini ada 4. Yang pertama, yaitu Multinational Producing Enterprise atau MPE. Lalu yang kedua, Multinational Trade Enterprise atau MTE. Dan yang ketiga, Multinational Internationally Owned Enterprise atau MOE. Dan yang terakhir yaitu Multinational Financial Control Enterprise atau MCE. Untuk yang pertama yaitu MPE. Fokus yang dilakukan perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi multinational corporate ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara. Lalu yang kedua yaitu MTE. Fokus dari MTE ialah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negeri lain. Lalu yang ketiga, MOE. Perusahaan ini lebih mengarah kepada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya di negara lain. Lalu yang terakhir yaitu MCE. Fokus dari perusahaan ini lebih mengarah kepada permodalan atau pembiayaan. Pada MOE dan MCE, kegiatan perusahaannya ini diawasi oleh lebih dari satu negara. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Sadila, NIM 2018-210214. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menyebutkan beberapa perusahaan multinasional atau MNC yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertama, saya akan menyebutkan perusahaan yang ada di dalam negeri. Yang pertama yaitu Semen Indonesia. Tentunya kita sebagai masyarakat sudah tidak asing lagi dengan perusahaan ini. Perusahaan semen ini adalah perusahaan yang merupakan salah satu BUMN pertama yang sudah memiliki status multinational corporation. BUMN ini sudah berhasil mengakuisisi perusahaan asing dan berhasil memasuki pasar ASEAN dan Asia Selatan. Yang kedua yaitu Garuda Food. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memproduksi di bidang produk makanan. Produk makanan dan snack dari perusahaan ini sudah banyak diterima di berbagai negara. Garuda Food juga berhasil mengakuisisi dan mengekspansi pabrik gula Fuhua Xinjiang Yonghe. Yang ketiga yaitu Freeport Indonesia. Kita juga sudah tidak asing dengan perusahaan terkenal ini. Perusahaan jenis ini merupakan perusahaan penambang dan mengeksplorasi biji yang mengandung tembaga, perak, dan emas dengan wilayah operasi di Papua. Yang keempat yaitu Bank DBS Indonesia. Perusahaan ini merupakan
perusahaan berkelas multinasional dalam kategori perbankan. DBS Indonesia adalah bagian dari grup DBS yang basisnya ada di Singapura. Yang kelima yaitu Unilever Indonesia. Kita sebagai masyarakat juga sudah tidak asing dengan perusahaan ini. Bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan produk dari perusahaan Unilever Indonesia. Perusahaan ini merupakan satu multinasional corporation dengan banyak kantor cabang dan manajemen di dunia. Hampir seluruh produk rumah tangga diproduksi oleh Unilever hingga sangat dikenal oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu Roto Laboratories Indonesia. Berikutnya saya akan menyebutkan perusahaan multinasional atau MNC yang ada di luar negeri. Yang pertama yaitu Google. Bentuk perusahaan global yang saat ini berkembang pesat sering dengan berkembangnya dunia digital. Perusahaan berbasis di Amerika Serikat ini khusus untuk membuat produk internet. Bahkan untuk saat ini segala HP yang sudah dilengkapi dengan internet terdapat Google-nya. Kita juga sebagai mahasiswa juga tidak asing dengan Google ini karena dengan adanya Google kita mendapatkan banyak informasi terkait dengan pelajaran dan materi di perkuliahan kita. Yang kedua yaitu SAS Institute. Perusahaan global ini juga mengkhususkan diri pada program komputer untuk analisa statistika. Software dari perusahaan ini berguna untuk riset operasi hingga manajemen proyek. Yang ketiga yaitu NetApp, sebuah perusahaan yang dalam penyimpanan komputer dan dalam bidang manajemen data yang berbasis di California, Amerika. Yang terakhir yaitu Microsoft. Kita juga sudah sangat mengenal Microsoft ini. Contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Produk yang dapat dihasilkan oleh perusahaan ini terkait dengan komputer dan merupakan perusahaan global yang berkantor di Washington, Amerika Serikat. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mada Gede Pasir Begatana dengan NIM 2018-2010-24. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif perusahaan multinasional. Nah, terdapat beberapa dampak positif yang bisa ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu menambah devisa negara melalui penanaman modal pada bidang ekspor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk kegiatan impor pada sektor industri. Yang ketiga, memodernisasi industri. Dan yang keempat, ikut mendukung pembangunan nasional. Dan yang kelima, dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang kelima, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu contoh dapat meningkatkan penghasilan masyarakat di sini adalah yang dimana dengan keberadaan perusahaan multinasional tersebut kemungkinan akan menimbulkan lapangan pekerjaan yang baru yang bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di lokasi di mana perusahaan tersebut dibangun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari perusahaan multinasional. Selain dampak positif yang ditimbulkan, juga terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan perusahaan multinasional. Yang pertama misalnya itu bisa mematikan perusahaan lokal. Nah, dengan adanya perusahaan multinasional yang ada pada suatu negara dapat mematikan perusahaan lokal yang sedang berkembang di negara tersebut dan berisiko menciptakan monopoli pasar yang tidak sehat karena kekuatan dana ataupun modal yang besar dari perusahaan multinasional tersebut, maka mereka akan mampu untuk memonopoli suatu industri pada suatu negara. Yang kedua itu dampak terhadap budaya dan sosial. Nah, kelemahan perusahaan multinasional di sini antara lain adalah banyaknya perusahaan asing yang dapat merusak citra budaya dan sosial setempat, termasuk perusahaan multinasional yang dapat merubah gaya berpakaian dan juga makanan tradisional masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu kualitas kesehatan dan keselamatan pekerja yang rendah. Nah, perusahaan sering dianggap tidak begitu memikirkan keselamatan dan kesehatan pekerjanya di negara-negara yang memiliki peraturan dan undang-undang yang tidak terlalu ketat. Misalnya itu keselamatan para pekerja tambang yang rendah. 5 yaitu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, dengan keberadaan perusahaan multinasional tersebut, perusahaan multinasional biasanya ingin berproduksi dengan cara yang efisien dan dengan biaya sekecil mungkin. Tidak jarang cara itu mereka lakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang limbah mereka tanpa mengolah terlebih dahulu, ataupun dalam kegiatan operasionalnya itu mereka hanya mementingkan hasil tanpa memperhatikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rico Darmawan dengan NIM 245. Di sini saya akan menunjukkan jalannya presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional. Yang pertama ada fluktuasi dan volatilitas nilai tukar adalah suatu fenomena yang terjadi yang bisa menyebabkan goncangan pada perekonomian maupun bisnis. Maka dari itu perusahaan biasanya sudah mempersiapkan beberapa teknik solusi yang menghadapi fenomena ini. Selanjutnya adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi adalah indeks harga atau IHK. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, adalah keadaan ekonomi suatu negara selama periode tertentu yang mana lebih baik atau meningkat daripada periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Selanjutnya ada pendapatan negara, adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan atau penerimaan negara, bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya adalah kebijakan luar negeri. Apa itu kebijakan luar negeri? Serangkaian sasaran yang menjelaskan suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer, serta dalam tingkat yang lebih rendah juga mengenai bagaimana berinteraksi dengan organisasi non-negara. Selanjutnya adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau biasa disebut balance of trade atau BOT adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena jadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kami akan menjelaskan sebuah studi kasus yang dimana kami mengambil cuplikan berita yang berjudul tentang pemerintah dorong perusahaan multinasional untuk membuka program magang kerja untuk SMK. Dan isi dari berita tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mendorong perusahaan multinasional untuk membuka program pemagangan atau praktik kerja lapangan bagi siswa sekolah menengah kejurusan atau SMK. Partisipasi dari perusahaan ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK. Model pemagangan yang dilakukan yaitu dengan menjaring 20 siswa terbaik dari SMK di Jawa dan Sumatera selama 3 bulan sejak Oktober hingga Desember 2018. Dan siswa yang terpilih akan dikirim ke Casio, Thailand untuk menempa kompetensi dan kreativitasnya. Menurut Suryadi, puluhan siswa tersebut diajarkan cara proses pembuatan jam dan kalkulator secara langsung di salah satu pusat produksi Casio. Dia berharap perusahaan multinasional lain bisa mengikuti jejak Casio dalam melakukan pemagangan. Sementara itu, Education Manager Casio Indonesia, Mutia Melina, berharap program pemagangan yang telah dilakukan oleh Casio mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia SDM juga pendidikan di Indonesia. Selain itu, mempelajari proses produksi, jelas dari Mutia. Siswa yang mengikuti program ini juga dilatih kedisiplinan, ketertiban, dan kerja keras untuk ikut mendukung pembangunan nasional, terutama pembangunan pada SDM bangsa. Nah, dari cuplikan berita ini bisa kita simpulkan bahwa terdapat dampak positif yang bisa ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan multinasional, yang dimana perusahaan tersebut bisa ikut berpartisipasi di dalam pembangunan SDM suatu negara. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.